T20 international. With a huge moment, can he give Indonesia the lead? He can! His goal again record continues. They're celebrating in the VIP. Kemenangan penting Indonesia atas China menjadi pukulan telak bagi China yang harus tersingkir dari babak kualifikasi Piala Dunia. Mengunci target kemenangan atas China yang tertunaikan walau tidak dengan skuad terbaik. Media Eropa dan Amerika menganalisa potensi peluang timnas Indonesia di putaran keempat. Berikut calon lawan timnas Indonesia di putaran 4 sekaligus format pembagian pot di setiap grup. Sebelum kita membahas, silakan Anda subscribe channel ini terlebih dahulu, agar Anda terus mendapatkan berita terbaru timnas Indonesia. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kemenangan timnas Indonesia atas China dengan skor 1-0 menjadi sorotan utama media global. Di bawah komando pelatih Patrick Kluivert, Indonesia tampil disiplin, cepat, dan agresif sejak menit awal hingga akhir. Gol tunggal yang dicetak oleh Ole Romeni melalui eksekusi penalti yang sangat tenang dan meyakinkan. Walaupun gol tersebut lahir dari titik putih, namun bukti dominasi dan intensitas serangan yang dibangun oleh Indonesia sepanjang laga membuat China kesulitan saat menyerang dan bertahan. Pertahanan China terlihat sangat kewalahan menghadapi kecepatan serangan balik Indonesia. Sementara dari sisi penguasaan bola, China sedikit lebih unggul. Namun, China selalu kesulitan mengembangkan permainan setiap kali memasuki sepertiga lapangan. Di lini tengah, Indonesia lebih mendominasi, dan pertahanan Indonesia juga sangat solid. Permainan kolektif yang begitu apik dari para pemain Indonesia, membuat China selalu gagal mengembangkan permainan, bahkan China hanya menguasai bola di pertahanan mereka sendiri tanpa ada pressing berarti dari pemain Indonesia yang memang sengaja menghemat tenaga. Sebab, para pemain Indonesia didominasi pemain yang berkompetisi di Eropa yang terbiasa dengan cuaca dingin. Momen krusial terjadi ketika Ricky Kambuaya meliuk-liuk melewati hadangan bek China dengan kecepatan dan kelincahan khasnya. Ia mampu melewati dua pemain China hingga masuk kotak penalti. Andai saja Kambuaya tidak dijatuhkan, sejatinya ia sudah siap memberikan umpan tarik segitiga pada Ole Romeni yang memang sudah berdiri bebas di mulut gawang China. Pelanggaran itulah yang akhirnya berbuah penalti dan membawa Indonesia unggul 1-0. Di laga krusial tersebut, China diwajibkan harus menang jika ingin menjaga peluang perebutan tiket ke Piala Dunia. Maka tak ada pilihan lain bagi China selain keluar menyerang untuk secepatnya menciptakan gol. Pertandingan berlangsung dengan tensi yang tinggi. Sejak awal pertandingan hingga akhir laga, kedua negara memperagakan jual beli serangan tanpa henti. China diharuskan menang, sedangkan Indonesia sudah mengunci target kemenangan penting atas China tanpa kompromi. Secara keseluruhan jalannya pertandingan, Indonesia bermain lebih solid dengan kedisiplinan tinggi hingga meraih 3 poin penting atas China. Dengan hasil ini, Indonesia secara resmi sudah lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dari 9 pertandingan yang telah dijalani, Indonesia berhasil mengumpulkan 12 poin dari 9 laga. Indonesia meraih 3 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Meski masih menyisakan 1 laga melawan Jepang, namun poin Indonesia sudah tidak terkejar oleh Bahrain dan China, dan Indonesia sudah resmi melaju ke ronde 4 kualifikasi. Sementara itu, ada pertandingan lain yang juga sedang berlangsung di waktu yang hampir bersamaan, yang mempertemukan Arab Saudi melawan Bahrain. Arab Saudi menang dengan skor 2-0. Dan hasil tersebut membuat posisi klasemen grup C menjadi sangat jelas. Indonesia dan Arab Saudi menempati posisi 3 dan 4 terbaik dari 6 negara, dan keduanya lolos ke ronde keempat. Sedangkan untuk China dan Bahrain, keduanya resmi tersingkir dari babak kualifikasi Piala Dunia. Masih dari grup yang sama, di pertandingan lain lagi, Jepang menghadapi Australia dalam laga krusial. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Australia berhasil menumbangkan King of Asia Jepang, yang dikenal sebagai raja tertinggi sepak bola Asia. Australia berhasil menang melalui gol di menit ke-90. Kemenangan Australia ini membawanya langsung lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Dengan hasil di sejumlah laga tersebut, mulai dari grup C,
Dua negara yang resmi lolos ke ronde 4 adalah Indonesia dan Arab Saudi. Sementara dari grup A dan grup B juga terjadi perkembangan signifikan. Di grup A, dua tim yang sudah memastikan tiket ke ronde 4 adalah Uni Emirat Arab dengan raihan 14 poin, dan Qatar dengan 13 poin. Keduanya tampil konsisten sepanjang babak ketiga. Di grup B, Irak sudah mengamankan satu tempat dengan koleksi 12 poin. Satu tiket tersisa masih diperebutkan oleh Oman yang memiliki 10 poin dan Palestina dengan 9 poin. Dengan satu pertandingan tersisa, kedua tim tersebut masih memiliki peluang sama kuat untuk mendampingi Irak ke ronde keempat. Secara keseluruhan, dari tiga grup besar yaitu grup A, grup B, dan grup C, sudah ada 6 negara yang lolos ke babak keempat. Dari grup A, ada Uni Emirat Arab dan Qatar. Dari grup B, Irak sudah dipastikan lolos. Sementara satu tempat akan ditentukan antara Oman atau Palestina. Dari grup C, Indonesia dan Arab Saudi resmi mengunci tiket ke ronde 4. Adapun calon lawan timnas Indonesia di ronde keempat belum bisa dipastikan sepenuhnya. Penentuan lawan akan dihitung berdasarkan performa, selisih gol, dan klasemen akhir masing-masing tim setelah pertandingan terakhir babak ketiga. Meski demikian, sudah ada informasi resmi bahwa putaran keempat akan digelar di dua negara, yakni Arab Saudi dan Qatar. Dalam format ronde 4 nanti, 6 negara yang lolos akan dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup diisi oleh 3 tim. Hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang menempati posisi kedua di masing-masing grup akan kembali bertanding di babak kelima. Artinya, perjuangan belum selesai, setiap laga di ronde 4 akan menjadi penentu utama. Melihat peluang Indonesia, optimisme sangat tinggi. Berdasarkan statistik, Indonesia tergolong mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Bahkan banyak pengamat dalam negeri menilai bahwa performa tim nasional Indonesia di babak ketiga termasuk luar biasa, mengingat sejumlah pemain inti absen saat menghadapi China. Hal itu menunjukkan bahwa kedalaman skuad timnas Indonesia mulai merata dan memiliki kualitas yang bisa diandalkan. Pemain inti dan pemain pelapis bisa menjadi alternatif pilihan yang semakin memperkaya kedalaman skuad di laga penting nantinya. Pemain inti timnas Indonesia sudah terbukti menunjukkan penampilan impresif yang tak diragukan lagi di persaingan sengitnya kompetisi Asia. Begitupun bagi pemain pelapis, mereka mampu tampil solid dan memberikan kontribusi besar yang tak jauh beda dengan pemain inti. Ini hanya soal waktu untuk lebih membangun chemistry antar pemain satu sama lain. Kemenangan yang disertai performa impresif timnas Indonesia tak hanya disorot pengamat dalam negeri saja, bahkan sejumlah media internasional besar Eropa, seperti Euronews, hingga media dunia, Espan, mereka juga sudah lama mengikuti perkembangan hingga mendetail soal performa para pemain Indonesia yang notabene tim yang baru dibentuk. Timnas Indonesia bahkan disebut sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara yang dinilai akan menjadi salah satu calon raksasa Asia pendatang baru. Dan itu hanya masalah persoalan waktu. Beberapa media luar bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, yang akan menjadi negara kejutan kekuatan baru sepak bola Asia secara global. Mereka menyoroti kecepatan transisi permainan, kematangan taktik, serta kedisiplinan pemain dalam menjalankan instruksi pelatih. Padahal, tim ini baru seusia jagung yang baru dilahirkan. Apalagi setiap pertandingan hampir selalu ada pemain baru yang masuk, dan baru mulai beradaptasi bersama tim. Ditambah lagi dengan semangat juang tinggi setiap pemain, membuat Indonesia menjadi lawan dengan kekuatan yang masih sangat sulit diprediksi. Indonesia bisa dengan tiba-tiba menjalankan strategi bertahan dengan sangat solid. Di sisi lain, para pemain Indonesia juga bisa bermain dengan menekan yang sangat kuat dalam penguasaan bola. Semua strategi seolah sudah dikuasai tergantung kebutuhan tim. Indonesia dinilai menjadi penantang baru calon lawan yang tidak mudah dikalahkan.